Thank you. Thank you. Selamat pagi semuanya. Good morning, everybody. Boleh kasih senyum dong? Pagi-pagi memang agak sedikit tadi mendung ya. Tapi harus semangat ya, harus bersuka cita karena kita tahu alasan kenapa kita ada di tempat ini. Amin? Ya, bagus Gurah ya, senyumnya kasih gigi yang cerah, oke? Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan Natal. So today we're going to learn about the word of God concerning Christmas. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Who remember from last week what we were talking about? Yes, Wise man. wise man and Herod. King Herod, ya. Yeah. Ya, masih ingat berarti ya. Oke, berarti jelas bahwa orang Majus itu menggambarkan satu sikap di mana ketika menghadap Tuhan itu dengan hati yang menyembah dan memberikan penghormatan. So the Magi are a perfect picture of how our attitude should be towards the Lord our Savior. Karena orang Majus tahu siapa yang mereka kunjungi, siapa yang mereka datangi, yaitu raja di atas segala raja. Because the Magi know whom they come to worship and whom they come to fall down before. Nah, berbeda dengan Raja Herodes. Raja Herodes adalah oposisi daripada orang Majus. But different from King Herod, he was the direct opposite. Raja Herodes adalah spirit atau satu sikap yang menentang segala sesuatu yang berasal dari Allah. So his spirit and attitude was one that was in direct opposition to God. Karena terbukti dia mencoba membunuh anak-anak 2 tahun ke bawah dengan harapan bayi Yesus ikut terbunuh. So that was proven when how he wanted to kill. Well, he killed all the babies ages 2 and below. Ya, dengan demikian dia berupaya menggagalkan rencana Allah untuk keselamatan dunia. So he wanted to hinder God's plans for salvation. Oke, nah hari ini kita akan membahas, tapi sebelumnya tentang Maria dan Yusuf. So today, before we talk about Joseph and Mary, Dan minggu depan kita akan bahas lebih dalam tentang kelahiran Yesus. and next week we'll go into the birth of Jesus more extensively. Baik, sebelumnya karena ini banyak anak muda, So because there are many youths here, saya mau tanya apa rasanya ketika kamu punya pacar? Tapi ini ada Tante Lina ya, jangan dulu pacaran. Tapi maksudnya kalau misalnya suka sama seseorang, apa rasanya? Bagaimana sih rasanya? so the young people here, Pastor Emmanuel wants to ask you a question. When you like somebody, what's the feeling? How Tante do you Lina feel? ada yang sudah punya pacar belum di sini Tante? Udah dilarang, oke. Jangan dulu pacaran ya, sampai lulus baru boleh pacaran. Tapi kalau misalnya nih, kamu punya rasa suka sama seseorang, bagaimana rasanya? So if there's someone that you really like, what's the feeling like? Ada yang puyeng? Puyeng, nggak bisa belajar. You can't concentrate. Mau on your makan, studies. lihatnya dia. Oke, tapi itu wajar. Masa remaja, masa muda, ada hormonal yang memang itu wajar normal. Tapi kalau kamu flat, ya nggak apa-apa juga sih ya. Tapi itu wajar. Wajar ada rasa rasa suka, rasa mengagumi seseorang. Yeah, so that's a normal part of growing up, yeah? Setuju ya? Oke, nah sekarang bagi yang sudah dewasa nih, masih ingat nggak perasaannya waktu pertama kali atau punya pacar deh gitu ya? For those who are older, Yang sudah married, yang sudah emak-emak gitu ya, masih ingat nggak waktu itu rasanya waktu punya pacar? so do you still remember the day when you fell in love? Kenapa? Nggak bisa tidur. Yeah, you can't sleep. Kemudian apa lagi? Nggak bisa bangun. Bagaimana? Makannya banyak gitu. Aduh dia lagi ngapain sih gitu ya. Yang sudah mengalami zaman Facebook, waktu ganti status dari single menjadi in relationship, gimana rasanya coba? Mungkin Eva bisa cerita. bongkar kasus nih. Enggak. Oke, pasti rasanya senang betul? So you must Excited betul? excited and happy. Ya, nah sekarang bagaimana kalau misal dari ganti status in relationship setelah misalnya tiba-tiba enggak in relationship sih, tapi puluhan tahun nih, ini saya ngomong tentang diri saya, puluhan tahun nggak pernah ada update statusnya masih single terus gitu ya, puluhan tahun. So Pastor Emmanuel was single, his status was single for many years, yeah? Tapi puluhan tahun itu pernah sih PDKT sama orang, tapi nggak lanjut sampai in relationship. Yeah, there were some people who he was attracted to but was not yet in a relationship with. Tapi waktu ganti status, But when he changed the status, engage, wih, Engaged. misalnya kayak gitu. Wah. Perasaannya gimana?
Coba bayangin deh, wah ya rasanya gimana ya, wah gitu ya. How did you feel? No. Bagi yang sudah pernah engage, rasanya gimana? Senang betul ya. Did you Terus feel- terkadang suka kepo, lihat lagi sosial medianya, ada yang komen nggak, ada yang komen nggak, ada yang komen nggak. Rasanya begitu ya. So you keep looking at your social media. Is there anyone who comments? Do anyone comment? Ya kepo terus gitu ya. Yeah. Oke, nah hari ini kita akan bahas tentang Maria dan Yusuf. So today we're talking about Mary and Joseph. Dan tahu nggak bahwa Maria dan Yusuf pada waktu mereka bertunangan So when they were engaged, masih dikatakan remaja. they were still teenagers. Oke, jangan bayangkan di zaman sekarang ya, zaman dulu, oke? Try Zaman to kakek dan nenek, neneknya lagi, dan seterusnya, begitu ya. Try to imagine the generations before, yeah, a long, long time ago. Jadi usia 14 tahun itu berbeda dengan usia 14 tahun sekarang. Sekarang siapa yang 14 tahun? So if you're 14 now, Dusta. it's different from Siapa yang 14 tahun? Nah, who's 14. jadi jangan bayangkan di usia sekarang ya. So don't imagine the situation now. The 14 now is very different from the 14 then. Oke, jadi sejarah mengatakan orang Yahudi itu So the Jewish, mereka memulai pertunangan itu di usia remaja. so they will start being engaged to somebody at teenagers. Dikatakan ketika wanita mulai puberitas, So when a woman enters puberty, dia siap untuk dilamar. she is ready to be engaged. Jadi gambarannya mulai dari 14 tahun. So from the age of 14. Ya 14 tahun, jadi masih muda. Nah tapi kita tidak tahu persis kapan ketika Maria hamilnya. But we didn't know when Mary was pregnant, yeah? Tapi intinya ketika mereka masih muda. But still when they were teenagers. Oke, nah sekarang kita akan baca dulu dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matthew 1:18 to 25. Oke, saya akan bacakan sama-sama ya. Sudah buka Alkitabnya, kalau yang bawa Alkitab. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke, kita sudah baca. Jadi ayat 18 dikatakan setelah Maria dan Yusuf bertunangan, So in verse 18 it says that after they got engaged, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus Mary was actually pregnant by the Holy Spirit sebelum mereka hidup sebagai suami istri. before they lived as husband and wife. Ketika saya merenungkan ini, saya bertanya kenapa Tuhan mengambil satu kisah atau membuat satu kisah yang cukup bertentangan dengan norma masyarakat. So Pastor Emmanuel is thinking, why did God do things in such a way so abnormal towards the law, yeah? Paham ya? Against the law. Bisa ngerti nggak kenapa kakak bilang, kenapa saya bilangnya bertentangan dengan norma masyarakat? Why did God make it so that it was against normal society? Tidak sesuai dengan norma masyarakat. Yeah, it went against society. Nah, bisa bayangkan kalau misal orang bertunangan, So can you imagine if a person was engaged terus hamil. and then she got Padahal pregnant, mereka jaraknya jauhan, jarang bertemu. and they never met, but she got pregnant. Bisa bayangkan apa reaksi dari si prianya atau entah pria atau pria ya tentunya. Apa reaksi si prianya kira-kira? Can you imagine the tanda tanya, the reaction of the male? That's right. Hai, wah saya senang sekali saya akan jadi bapak ya. Wah saya bergembira sekali. Gitu? No. Enggak kan? Betul enggak ya? Tentunya apa? Ada reaksi emosi, betul? Yeah, he Nah, would be angry. Jadi saya membayangkan apa maksud Tuhan dari itu semua? Ternyata Tuhan punya satu pesan di situ. So why did God do things that way? He must have a message. He must have some intention. Nah, dalam hukum Yahudi,
pertunangan itu dilakukan secara formal dan di hadapan saksi. So the betrothal is formalized by means of binding agreement in the presence of witnesses. Jadi ketika mereka sudah menandatangani perjanjian, So they sign a promise, a covenant. mereka sudah sah sebagai suami dan istri, They are legally husband and wife, tapi tanpa hubungan seksual. but without sexual relations. Dan si wanita tetap tinggal bersama orang tuanya And the woman remains in her parents' home sampai pernikahan yang sesungguhnya dilaksanakan. until the actual marriage ceremony takes place. Namun, But ketika pertunangan itu berlangsung, when the betrothal is going on, masih bisa dibatalkan it can still be broken jikalau ada seseorang yang meninggal if there was one of them who died atau ada keputusan perceraian. or a formal decree of divorce. Jadi bayangkan engagement itu So that engagement bukan sesuatu yang main-main. is not something to be played with, it's serious. Sering kamu lihat misalnya di televisi atau di sosial media, would you marry me, kayaknya gampang banget gitu ya. When you look at social media, an engagement could be something very simple, romantic. Tapi tradisi orang Yahudi nggak semudah itu. But in Jewish culture, it's not that simple. Karena mengikat perjanjian. Because it is a binding covenant. Nah, inilah yang melatar belakangi sikap Yusuf di ayat yang 19. So this is the background to Joseph's attitude in verse 19. Jadi Yusuf sebenarnya awalnya nggak tahu kalau Maria itu mengandung dari Roh Kudus. So he did not know that Mary was pregnant by the Holy Spirit. Atau nggak sepenuhnya yakin. Or he wasn't fully convinced. Karena pada saat itu pernyataan Tuhan secara adikodrati masih sangat jarang. Because at that time, God very rarely moved in a supernatural manner. Jadi wajar nggak Yusufnya tercengang begitu? So naturally, Joseph would be thinking that Mary had betrayed him. Wajar ya? Yeah. Wajar nggak Yusuf berprasangka bahwa Maria itu berkhianat? So Joseph would think that Mary had betrayed him. Wajar nggak Yusuf berprasangka bahwa Maria itu berselingkuh So she was having an affair behind him. dan mempermalukan Yusuf dan keluarga besarnya? And embarrassing for Joseph and his family. Karena terbukti dia hamil. Because she was pregnant. Padahal mereka jaraknya jauhan, When they were actually apart at that jarang time. ketemu. They rarely met. Hamil dari mana? So where did the pregnancy Jadi come from? wajar ya Yusuf berprasangka atau berpraduga seperti itu, So it betul? was natural for Joseph to think that way. Nah, jadi Yusuf ini diperhadapkan dengan dua pilihan. So Joseph was faced with two choices. Pilihan yang pertama, The first one was, dia melampiaskan kekecewaannya. Aku benci kamu ya, kamu. Misal kayak gitu ya. Contoh kalau drama Korea atau misal India gitu ya, sambil nari, sambil sana begitu ya. Kalau yang opa misal gitu. Kalau yang Korea misal kayak gitu-gitu. Wajar nggak dia bisa nggak dia mengungkapkan kekecewaan seperti itu? so it would have been natural for him to vent his frustration and his Jadi pilihan disappointment. pertama, Yusuf bisa meledakkan emosinya. So he could vent his disappointment Terus membuat aib Maria tersebar. and he could make Mary's condition known to public. Yeah, Tersebar sebagai orang yang, maaf kata, berzina. yeah, she could tell everybody that Mary was an adulteress. Pada zaman itu ketika orang ketahuan berzina, And at that time, when you were found out to be dia having akan dirazam dengan batu an affair, you would be killed by sampai stoning mati. until you die. Karena itu tuntutan hukum yang berlaku pada saat itu. That is the law at that time. Itu pilihan pertama ya. That's the first choice. Kalau misalnya di zaman sekarang, update status, hashtag Maria aku benci, hashtag apalagi, tersebar begitu ya. Dalam satu ketika ribuan komen langsung datang, betul? So in your Instagram, you'll be hashtag I hate her, hashtag she betrayed me. Iya. Itu zaman sekarang. Oke, nah sekarang pilihan yang kedua adalah Yusuf dapat menceraikan Maria secara diam-diam. Or he could also divorce her secretly. Salah satu-satunya pilihan yang memungkinkan dia tetap mempertahankan integritasnya So he could do that, secretly divorce her and retain his integrity sebagai orang yang taat kepada Tuhan, as someone who obeys God's laws namun menyelamatkan Maria and also save Mary from public disgrace. dari secara publik ya, Ya. dan mungkin menyelamatkan Maria kemungkinan akan dari kematian. And save her from death by stoning. Oke, nah karena pada saat itu Because at that time, memungkinkan untuk orang cerai so people were able to get divorced secara tertutup. Secretly. Jadi orang yang sudah bertunangan masih bisa cerai secara tertutup. Yeah, you could be engaged, but afterwards get divorced. Tanpa diketahui orang secretly. banyak. Not known by many people. Jadi sepertinya win-win solution, betul? Could be a win-win solution.
Si Yusufnya tidak tertekan secara mental karena menikahi wanita yang sedang hamil. So Joseph was not to fulfill his moral obligation. Tapi Maria juga selamat dari bilangnya bahasanya sanksi hukum masyarakat. And Mary was also to be saved from the sanction of the laws, yeah? Oke, nah sekarang kita coba pikirkan bagaimana dengan situasi lingkungan kita jikalau menghadapi satu situasi yang seperti Yusuf ini. So what would you do when if you are in Joseph's situation? Seperti yang tadi saya bilang, secara umum orang yang normal pasti dia akan marah, dia akan sedih, dia akan kecewa. Yeah, a normal person would be angry, he'd be sad, he'd be disappointed. Atau bahkan memikirkan pembalasan. Or maybe and think about revenge. Atau bahkan yang lebih buruk lagi, Or even worse, akan melakukan sesuatu yang jahat terhadap pasangannya do something bad or harmful. atau dirinya sendiri. Or even to himself. Betul? Pernah dengar nggak ada berita orang diputus pacarnya langsung So have you melakukan heard hal of yang the buruk? news? Yeah. Banyak. ya? Atau melakukan hal-hal yang tidak layak Yeah. sampai akhirnya bunuh diri. Film-film Korea ada kayak gitu ya. Nah, itulah dunia kita saat ini. So that's the condition of the world that we live in now. Bahwa ketika orang menghadapi satu situasi yang sulit, When we face difficult situations, mereka mencari jalan yang singkat. they find shortcuts, yeah, to vent that frustration. Mereka nggak mau hadapi masalah itu, They don't want to face the problem. tapi mereka melarikan diri dari masalah itu. They run away from their problems. Oke, nah sekarang kita lihat di ayat 19. Verse 19. Dikatakan bahwa Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. So Joseph was a sincere man. He did not want to defame his wife in public. Nah, saya yakin bahwa setiap kalimat, setiap kata di Alkitab itu ada makna atau ada pesan yang Tuhan mau kita ketahui. So every word in the Bible, there is an intention that God wants to reveal to us. Nah, setelah saya coba pelajari, So when Pak Emmanuel studied, dikatakan tulus hati itu, the term sincere, Yusuf seorang yang tulus hati dikatakan seperti itu kan? Itu berarti seorang yang benar di hadapan Tuhan. someone who was right in the eyes of God. Yang benar-benar menjaga hukumnya Tuhan. He cared about God's laws. He wanted to obey God's laws. Jadi ada penekanan khusus di situ. So there's a special emphasis. Dia adalah seorang yang benar-benar percaya kepada Tuhan He truly believed in God dan dengan hati-hati mematuhi perintah Tuhan. and carefully obeyed God's truth. Oleh karena itu, And because of that, dia memikirkan untuk tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum he did not want to defame Mary in public dan memilih untuk menceraikannya secara diam-diam. and chose to divorce her secretly. Baik ya, Very itulah nice. Yusuf. Very nice man. Nah, saya sangat senang dengan ayat 20 ini karena dikatakan bahwa, kemudian kita lanjut di ayat 20, So in verse 20, bahwa dikatakan tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu. it says that Joseph considered the meaning of these things. Nah, jadi setelah Yusuf dicatat di dalam Alkitab bahwa dia seorang yang tulus hati So Joseph was said to be a sincere person, dan dia tidak mau mencemarkan nama Maria. and he didn't want to defame Mary. Lalu dikatakan di ayat 20 bahwa dia mempertimbangkan maksud itu. In verse 20, it says that he was thinking about all these things. Penting bagi seorang pria, ini yang laki-laki nih, ingat baik-baik ya, penting bagi seorang pria, It's important for a man untuk kita tuh tidak dikendalikan oleh emosi kita. not to be controlled by your emotions, Tidak dikendalikan oleh logika kita, not to be controlled by your reasoning and logic, tapi dikendalikan oleh Tuhan. but be controlled by God or the Holy Spirit. Kenapa? Why? Karena laki dan perempuan berbeda, Because betul? men and women are different. Apa kelebihan pria daripada wanita? What's the advantage of men? Apa yang Tuhan women? ciptakan lebih berbeda daripada wanita? So what did God create in men that's Yuk yang different? laki-laki coba, can you ganteng, yang perempuan cantik ya, sama. Equal. Tapi apa yang berbeda yang Tuhan ciptakan dari seorang pria? Equal but different. What's the difference? Apa? Hai? Bertanggung jawab. To be responsible. You have what? Muscle, yeah. Apa? Strength. Iya, Tuhan kasih kekuatan yang lebih besar daripada wanita. Jadi wanita mau nge-gym berapa hari sekali, makan seberapa hebat, ototnya tidak bisa bertumbuh seperti pria. So God made men stronger, physically stronger than women, yeah? Kecuali dia minum suplemen. So you have to Betul Ibu ya? Ada Ibu Ivi yang sekarang rutin di gym. Jadi
berbedanya pria dengan wanita, pria itu dikasih kekuatan yang lebih sama Tuhan. So God gives men supernatural strength. Oh no. Stronger than women. Yes. Dan kemudian yang diciptakan pertama siapa? Laki atau perempuan? So God created Adam first, the man first. Kenapa Tuhan ciptakan laki duluan? Why? Why Adam first? Siapa yang pertama Tuhan kasih perintah untuk memberi nama semua binatang? So who? Siapa yang Tuhan kasih perintah untuk untuk boleh makan semua buah-buahan yang ada di taman kecuali buah-buahan tertentu? So when God created Adam, He gave him all the commandments, yeah? Terus siapa yang Tuhan kasih perintahkan untuk mengupayakan taman yang ada di hadapannya dia? So- Adam. Apa itu artinya? Artinya Tuhan memberikan visi sama pria, Tuhan memberikan kekuatan sama pria. So God gave Adam the vision and the strength to run the world that He has created. That's right. Dan Tuhan berikan wibawanya Tuhan kepada God gave pria. God's authority to men. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena saya senang Yusuf dikatakan dia mempertimbangkan, dia memikirkan, dia merenungkan. So Joseph was somebody who contemplated, who reflected, yeah? Jadi keputusan yang dia mau lakukan not driven by his own understanding. So the decisions that he made was not driven by his own understanding. Tapi dia mempertimbangkan apa yang Tuhan mau atas situasinya dia. But he was asking God what to do in this situation. Nah, ini penting buat setiap pria. This is Ingat, important for every man. Tuhan ciptakan kau lebih dulu karena Tuhan kasih visi, kasih wibawa, kasih kekuatan kepada engkau. God created you first and gave you authority and strength and power. Dan Tuhan kasih hikmat. And God gave you wisdom. Bisa bayangkan ada memberi nama berapa ribu binatang? Can you imagine he has to name Lupa all siapa those- tuh? Si A. Enggak gitu kan? Dia pasti ingat Tuhan kasih wibawa, kasih hikmat. Yes, he gave strength in order to name all the animals. Makanya penting bagi setiap pria, So important for every man point number 1 is driven by God. to be driven by God. Kita lihat dari kisahnya Yusuf bahwa dia digerakkan oleh Tuhan. So Joseph was driven by God. Maka dikatakan bahwa dia mempertimbangkan maksud itu. So he contemplated, he reflected the meaning of these things. Karena dia digerakkan oleh Tuhan. He was moved by God. Dia nggak dikendalikan atau digerakkan oleh emosi dan pikirannya semata. He was not controlled by his emotion or his own logical thinking. Tapi dia digerakkan oleh Tuhan. He was moved by God, driven by God. Oke, nah sekarang di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa akhirnya ketika Yusuf sedang mempertimbangkan maksud itu, So it says further in verse 20, lalu tiba-tiba ada malaikat datang the angel of the Lord appeared to di him dalam mimpinya Yusuf. in a dream. Dan di sini ada hal yang penting juga di sini, bahwa dikatakan bahwa apa yang pertama kali Tuhan katakan ketika berbicara di dalam mimpinya Yusuf. Coba lihat di Alkitabnya. So what was the first thing that God said when he talked to Joseph? Sebelum itu, tadi ada yang sudah jawab. Ngurah? Apa? Yusuf apa? Suf gitu. Suf. Nggak gitu kan? Apa? Coba yang lengkap. Yes. Hah? Yusuf anak Daud. So the emphasis is Joseph, the son of David. Jadi Tuhan menyebutkan Yusuf anak Daud. So God called him Joseph, son Saya of nggak tahu dengan David. pengalaman Anda sekalian, I don't know about your tapi kalau saya punya pengalaman, ketika bapak saya panggil saya, Im, biasanya Im, ya Im depan, Im atau D, biasanya adik gitu karena yang paling kecil. Itu kalau misalnya saya nggak dengar, Im, D, terus langsung kalau misalnya dia saya belum merespon, dia akan panggil Immanuel, Edi Panatas terus, udah kayak gitu. Lu harus datang. Ngerti maksudnya? So Okay. when your father calls Pastor Emmanuel or Im and he doesn't hear, then he will say again, Adik, which is a younger sibling. And then when he still doesn't respond, then he will call him by the full name, Emmanuel Sitorus. Edi Panatan Sitorus. Yeah. Immanuel Edi Panatan Sitorus. Dan itu harus datang. Yeah, and then you must respond. If you don't respond, Karena saya tahu kalau nggak merespon, ya dia marah. yeah, Ngerti maksudnya? yeah. Kenapa saya harus segera merespon ketika memanggil Immanuel Edi Panatan Sitorus?
So why must Pastor Emmanuel respond when Coba. the full name is called? Kenapa? That's your identity. That's your Itu identity. identitasnya saya. Ketika Tuhan katakan Yusuf anak Daud, that's your identity. Yes. So when God says Joseph, son of David, that was his identity. Itu bukan panggilan biasa. It wasn't a normal. Itu menegaskan bahwa engkau Yusuf, engkau adalah keturunan dari Raja Daud dan anakmu itu akan menjadi raja. So you are Joseph, the son of the King David, yeah, and your son will also be in the lineage of King David. Jadi Tuhan memanggil dan mengkonfirmasi tentang apa yang terjadi dengan Maria dan Yusuf. So God was confirming that what was in the tummy of Mary was his. Dia mengatakan identitasnya Yusuf sebagai keturunan Raja Daud dan akan mewariskan tahta kerajaan dari Allah. So that identity that Joseph had also meant that Jesus was to inherit the throne of King David. Ya, nah kemudian selanjutnya dikatakan setelah dia bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat, saya baca di ayat 24 ya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi di ayat 24 ini dikatakan Yusuf melakukan, dia nggak nanya lagi, dia nggak argumen, Tuhan kenapa begini? Sakit hati Tuhan, sakitnya itu di sini, sesuatu banget Tuhan. Dia nggak ngomong gitu, dia taat. Karena Tuhan bilang, Yusuf, engkau anak dari keturunan Daud. Dan aku punya maksud buat kehidupanmu dan Maria. Dan Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Dikonfirmasi, dipertegas tentang apa yang terjadi dengan mereka. So in verse 24, Joseph immediately obeyed. Yeah, he took Mary as his wife. There was no with him. Okay. Ya. Jadi poin kedua yang kita pelajari dari kisah ini adalah obey God's will atau mematuhi kehendak Tuhan. The second point is to obey God's will. Karena rencananya adalah yang terbaik bagi kita. Because his plan is always the best for us. Sekalipun Even though Anda mengalami situasi yang tidak it menyenangkan, may be an unpleasant situation, yang sulit, a difficult situation, yang berat, a heavy situation, tapi obey God's will. but obey God's will. Oke, nah selanjutnya kita bisa lihat bahwa di Matius ini nggak bahas tentang Maria, betul? Ada baca tadi tentang perasaannya Maria atau sisi pandang dari Maria, tidak ada. Nah jadi Matius hanya memperjelas tentang Yusuf. Tapi ada kisah tentang Maria yang kita bisa lihat di Lukas. Nah PR buat kita minggu depan adalah baca Lukas 1 ayat 3, dari 26 sampai 56. 56 ya. Baca Lukas 1 ayat 26 sampai 56. So today's homework is to look at Luke 1:26 to 56, yeah? Ya, kita nggak akan bahas saat ini karena kita akan bahas minggu depan. We'll talk about it next week, but this week we'll Tapi kita akan baca di Lukas 1 ayat 38. Kita akan baca sama-sama. look at Luke 1:38. Jadi setelah malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Maria So after the Lord's servant, the angel appeared dan to her mengatakan bahwa engkau akan mengandung and said to her that you'll be pregnant, juru selamat, the savior of the world, pemimpin, the leader, raja atas Yehuda. the ruler and king of the Jews. Nah, Maria akhirnya kita lihat di ayat Lukas 1 ayat 38, saya akan bacakan. Setelah Maria menerima semua pesan dari malaikat itu, dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. So Luke 1:38, Mary said, "Behold, I am the Lord's servant. Be it unto me according to your word." Then the angel left her. Jadi setelah Maria mendengar dari malaikat tentang apa yang akan terjadi dengan dirinya, So when Mary heard from the angel what was going to happen to her, karena kita tahu ini bukan perkara mudah kan? it was not a small and easy matter. Yeah. Bisa bayangkan gadis remaja, Can you imagine a teenage girl kita nggak tahu persis usianya berapa, tapi 14 tahun itu udah mulai tunangan. about 14, 15? Saat itu. Nggak punya pengalaman, No experience of being pregnant. kemudian tiba-tiba datang malaikat, And then an angel comes to her dibilang, salam engkau Maria yang diberkati Tuhan. and says, "You, Mary, blessed of God, Engkau akan mengandung you will be pregnant dari Roh Kudus. by the Holy Spirit." Terus bisa bayangkan reaksinya dia, Can you imagine her reaction? yes. Mungkin nggak gitu, tapi dia, maka dikatakan nanti dibaca di Lukas, dia merenungkan apa maksudnya itu. She reflected in her heart, what could that mean? Dan bisa bayangkan bahwa ketika setelah malaikatnya pergi, And when the angel left, coba bayangkan, kira-kira
Apa reaksinya dia? What could be going in her head? Akan terus berproses, betul? She would still be processing. Terus bisa bayangkan dia belum punya pengalaman, She has no prior terus experience kemudian of being minggu demi pregnant. minggu, And week after week, kandungannya mulai membesar. her body will change. Dia akan berpikir, apa yang harus saya katakan sama orang tua saya? What do I say to my parents? Apa yang akan saya katakan kepada Yusuf tunangan saya? What do I say to Joseph about Apa yang this? akan saya katakan kepada mertua saya? What about Joseph's parents? Saya hamil. I'm pregnant. Mereka akan reaksinya terkejut dan mungkin emosi, bahkan diseret, bisa jadi diseret, dipermalukan di depan umum atau mungkin langsung dirajam batu. Yeah, so there could be severe consequences, yeah, if she were to. Tapi respon dari Maria ketika mendengar semuanya itu, But she responded with, this is important for all the moment here. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. so I am the Lord's servant, be it unto me according to your word. I know, saya tahu bahwa betul tadi pria dikasih Tuhan seperti itu ya, kekuatan, hikmat, wibawa dan visi. Tapi ada sesuatu yang khusus yang Tuhan berikan kepada wanita. So God gives men strength, but there's something special that God gives to women. Kenapa dikatakan di Alkitab bahwa wanita itu penolong, So women are bukan helpers. perongrong? Wow, enggak gitu. Penolong. Yeah, women are helpers. Kenapa? Hah? Kenapa? Oke, sekarang gini. Kalau namanya penolong, If you're a biasanya orang yang lebih apa? Lebih kuat. Cekatan. Lebih lembut, penolong lebih lembut. Memadamkan api. Ya, oke, boleh, nggak apa-apa. Apalagi? Lebih peka. Sabar. Bagi saya pribadi kalau saya coba renungkan bahwa penolong it's mean you more than man. Nih ya, more than man. What is that mean? Mungkin kau nggak lebih kuat dari pria, maybe you're not physically stronger, tapi kau lebih berhikmat. but you're more wise, wisdom. Mungkin kau nggak lebih berwibawa dengan pria, Maybe you're not so authoritative, tapi kau lebih kuat. but you're still stronger. Survei membuktikan Surveys have proven banyak orang mengalami gangguan jiwa that many people are itu pria. Beneran, more men. bukan wanita. Why? Karena engkau lebih kuat Tuhan ciptakan. Lebih kuat untuk menanggung beban mental dan tekanan apapun juga. Yeah, so surveys have proven that men are more susceptible to mental illnesses, yeah. Satu penelitian mengatakan bahwa ketika wanita melahirkan anak, So it says that when women give birth to children, itu tingkat kesakitan yang dirasakannya itu so the level of pain, itu melampaui dari tingkat kesakitan manusia normal bisa tahan. it's more than what a normal human being can sustain, yeah, can Kenapa feel. bisa? Why? How? Laki-laki kan enak, push, misalnya kayak gitu ya. Enak aja ngomong push, sakit. Betul yang ibu-ibu yang melahirkan secara normal? Nah, itu saya punya teman dekat saya, So by my close friend, dia laki, is a man. terus dia bilang gini, istri saya mau melahirkan, So he said, my wife is giving birth, tapi istri saya punya tekanan darah tinggi. but my wife has You high blood pressure. you know what I mean ya, punya blood tekanan pressure. darah tinggi. Nah, resikonya adalah And the risks are, harus melahirkan sesar so she has to give birth by cesarean untuk section keselamatan ibu dan anaknya. for the safety of the child. Tapi istrinya bilang apa? But the wife Saya said, nggak mau. no, I don't want to. Saya mau normal. I want to give Ya mereka normally, masih muda, tapi punya tekanan darah tinggi. but with high blood pressure. Jadi bisa bayangkan kalau dia menekan tekanan darahnya tinggi, So can you imagine if she melampaui pushes, normal, pecah tuh pembuluh darah, betul? There is a Jadi teman saya bilang doain dong. yeah. So the friend was like saying, pray for her, Jadi- pray for us. Ya jadi kita doain bareng, So pray together, terus akhirnya melahirkan and she gave birth, dan semua sehat, ibu dan anaknya. and Can both you are imagine? safe and healthy. Karena wanita kuat secara mental. Because women So are you need very to be strong. proud. Yeah, Yes. woman, you need to be proud for yourself. Yes. No matter what the world say about you, you need to be proud for yourself. Yes. Okay? Yes. Because you are strong. Yes. Tuhan kasih kekuatan yang lebih untuk kau bisa menahan tekanan apapun. So God gives you strength to face all kinds of pressures. Yeah. Jadi itulah yang Maria alami. So that was what Mary was facing. Tapi dia dengan satu pengertian yang lebih mengatakan bahwa aku ini hamba Tuhan.
So Mary says, I am your servant. Segala perkara dapat aku tangani. I can do all things Because I'm a servant of God. because I am your servant. Dan jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Be it unto me according to your word. Maka ini kata-kata yang saya encourage buat setiap orang wanita untuk tanamkan dalam hatimu bahwa engkau adalah hambanya Tuhan. Bahwa penting untuk setiap wanita mengatakan jadilah padaku sesuai dengan rencananya Tuhan. So it's important for every woman to say that, let it be to me according to your word. Dan yang poin ketiga yaitu we are God's servant. Point 3, Jadilah padaku sesuai dengan kehendakmu. be it unto me according to your word. Nah, singkat cerita setelah peristiwa itu akhirnya Maria mengunjungi Elizabeth. Encounter with the angel, Mary went to Elizabeth. Elizabeth itu adalah wanita yang mandul, So Elizabeth was old and barren, tapi mendapatkan mujizat bisa mengandung bayi, yaitu nanti lahirlah Yohanes Pembaptis ya. but she was pregnant with John the Baptist, yeah? Nah, yang penting dari kisah ini adalah ketika Maria mengatakan aku ini hamba Tuhan dan jadilah padaku sesuai dengan kehendakmu. So when Mary said that, I am God's servant, be it unto me according to his word. Hal yang berikutnya yang penting dari kehidupan Maria adalah dia nggak cerita ke orang-orang. She didn't tell anybody else about it. Sebagai wanita engkau butuh cerita kan, betul nggak? As a woman, you need to share. Biasanya sih lu nggak usah gini, saya seringkali dengan istri saya suka akhirnya jadi agak bertengkar di akhir-akhir pembicaraan. So Pastor Emmanuel and Pastor Rachel will usually have a little bit of disagreement. Karena biasanya wanita tuh gue pengen ngomong doang. Lu gak usah komentar, gue pengen ngomong gitu. Bahasa Jakartanya begitulah. Because a woman only wants to be heard. She wants to talk. Tapi and she laki-laki wants to be kan heard. pengennya enggak dong, harusnya begini dong. But Oh. a man will always want to give egonya gini kan. solutions, yeah. Enggak, ini harusnya begini. Pengennya begitu. Tapi sebenarnya wanita banyak kan pengennya cerita, Yeah, didengar, a betul? woman only wants to be heard. Yeah? Jadi Maria enggak sembarangan cerita ke orang-orang. So Mary didn't go to everybody. Dia pergi ke Elizabeth, She went to Elizabeth. wanita yang takut sama Tuhan juga. Somebody who also feared God. Dia mencari hikmatnya Tuhan. She was looking for God's wisdom. Dia mencari konfirmasi Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupannya dia. She was looking for confirmation on what was happening in her life. Dia memilih inner circle, orang-orang yang terdekat dengan dia yang tepat. So she chose somebody who was right for her in her inner circle. Yaitu wanita yang bisa berbicara secara hikmatnya Tuhan. Someone who could tell her about God's wisdom. Wanita yang bisa berbicara peneguhan sesuai dengan firman Tuhan. Someone who could confirm God's word for her. Wanita yang bisa berdoa bersama dengan dia dan memuliakan Tuhan. Someone who could pray with her and glorify God together with her. So this is important for you woman in here, okay? Bahwa carilah teman yang bisa berdoa bersama dengan kau. So find a friend, for all of us women, someone who can pray with us, Carilah teman yang bisa memuji Tuhan bareng sama engkau. who can praise God together with us, Carilah teman yang bisa menyampaikan pesannya Tuhan buat engkau. who can confirm God's word upon our lives, Carilah teman yang bisa meresponi engkau dengan hikmatnya Tuhan. to respond with God's wisdom towards you. Jangan cari teman yang waktu engkau cerita, iya sih itu memang begitu, udah memang begitu. Oh, tahu nggak kemarin lo gitu ya. Oke, silakan Ibu. Tak tahu aku. Karena biasanya wanita, nggak biasanya, beberapa wanita cenderung senang kalau dikomporin gitu. Beneran loh, kamu nggak ngomong si A, si A tuh aduh, tuh si B ngomongnya begini, si C ngomong gini, udah, ngerti maksud saya? So maybe Pastor Emmanuel is saying like women love drama, yeah. We love to. Yeah, correct. Cowoknya nggak peka. Gossip, drama. Yeah. Iya, maksud saya adalah carilah teman yang bisa menyampaikan hikmatnya Tuhan. Yeah, find somebody who can impart to you God's Karena wisdom. ingat bahwa engkau adalah penolong. Because you're a helper. Oke, kesimpulan daripada apa yang kita pelajari pada hari ini. Okay, conclusion. Pertama, apa masih ingat? Driven by God. Driven by God. Atau dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. Controlled by the truth of God's Nah ini word. penting. Pengenalan kita akan Allah menentukan bagaimana kita meresponi setiap situasi di dalam hidup kita. So the knowledge of God in our lives determines how we respond to every situation in our lives. Jadi baca firman Tuhan So read His word untuk kita memperoleh hikmat for us to gain wisdom dan bijak and be wise di dalam menjalani kehidupan kita. in living our lives. Saya pernah cerita di sini dan beberapa kali di youth juga. Saya tuh bukan orang yang pinter, ngerti ya? Saya waktu kecil suka dibilangnya anak bawang, anak yang banyak ditoleransiin lah gitu.
So Pastor Emmanuel was not someone who was very clever when he was young. Terus saya pernah cerita juga bahwa abang saya sering, kalau berkelahi dengan saya, dia sering apa bahasa Indonesia ya? Jedukin kepala saya ke tembok atau ke lantai. Oh dear. So when he fights with his older sibling would push his head against Jadi the saya wall. waktu dari kecil sampai sebelum menerima Tuhan, saya ngerasa saya bodoh. So Pastor Emmanuel will always think that he's stupid. Jadi saya hanya ngikutin, ya udah teman lakukan itu saya ikutin. So he will follow what other people are doing. Saya ngerasa saya nggak punya kelebihan. So there was nothing that stands out Sampai akhirnya saya bertobat, until he repented terima Tuhan Yesus and secara received pribadi. Jesus. Terus saya dengar bahwa dari Amsal yang mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. So it says in Proverbs 3:5, yeah, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Terus dari saat itu saya mulai ngomong sama diri saya, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. So from that day onwards, he says to himself, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kemudian hanya firman Tuhan yang mendatangkan pengetahuan. So only the word of God can bring you that Dan knowledge. sejak saat itu saya yakin saya bisa. So from then on, Pak Emmanuel thinks he can do anything. Saya bisa. I can, he says. Usia, maksudnya saya cuma nganggur setahun setelah lulus sekolah. So he was unemployed after 1 year after graduation. Kemudian saya kerja di sekolah, And then mengajar he went to work as a selama teacher 7 tahun. for 7 years. Kemudian banyak hal yang Tuhan tunjukkan dengan berbagai macam hal bahwa saya berharga di hadapan Tuhan. So the many incidents where God showed Pastor Emmanuel how valuable he was to him. Apa yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa penting engkau membaca firman Tuhan So it's important for you to meditate on God's word, supaya engkau bisa mengatasi situasi dalam hidupmu. so you can face whatever problems in your life. Ketika situasi itu datang, When the problem comes, engkau digerakkan oleh firman Tuhan. you are moved by the word Not of by God, your logical. not by your logic. Angka kesehatan mental saat ini di seluruh dunia itu meninggi. So mental illnesses are increasing around the world. Kenapa? Why? Karena manusia Because mencoba mengatasi masalahnya dengan men try to logikanya. deal with problems with their own dengan mind perasaannya. and their feelings. We can't. We can't. Kita nggak bisa. We can't. Yang kita butuhkan What we need Tuhan. is God, driven by God. driven by God. Yang kedua adalah The second point is obey God's will. obey God's will. Mentaati kehendak Allah. Rencananya adalah yang terbaik bagi kita sekalipun Anda mengalami situasi yang tidak menyenangkan. His plan is always the best for us, even if we experience unpleasant situations. This is important. Perhatikan baik-baik. Yeah. Ketaatan kita menentukan proses yang akan kita jalani dan hasil akhir atas situasi yang kita alami. Our obedience determines the process that we will undergo and the final result of the situation we Anda pernah ngalamin, experience. kok kayaknya masalahnya ketemunya ini lagi? Pernah ngalamin itu? Have you ever been in the same situation where you're going around in circles, like the same problem will? Berarti ada sesuatu yang belum selesai. So there is something that is unsolved. Jadi apa yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah taat. To obey. Karena ketaatan kita menentukan proses yang akan kita jalani. So we need to obey. Dan hasil akhir dari situasi yang kita alami. So because obedience will determine the process and the final result. Bangsa Israel ketika dia masuk ke tanah perjanjian, So when the Israelites went into itu the sebenarnya promised land, butuhnya beberapa puluh hari. it only needed a few days, like Tapi 3 karena weeks. mereka taat, enggak gitu ya. But they chose to disobey, obey and disobey. Berapa tahun? How many Sampainya? years? 40 years. 40 years. Can you imagine you wasting your time Yeah, for decades just only because you not obey? yeah. Jadi saya mau ajak, you encourage pada hari ini di pesan Natal ini, taat sama Tuhan. Kalau engkau memiliki hubungan yang Tuhan bilang, jangan sama dia. So Taat. obey God. When God says, don't continue with this relationship that you have. Ketika Tuhan bilang, melamar kerja ke tempat ini, taat. So when God says, find employment at this company, be obedient. Ketika Tuhan bilang, stay. When God says, stay where you are. Tapi kamu, enggak, harus begini-gini. Stay. Stay. Ketika Tuhan bilang, stay calm, stay calm. Yeah. Karena hanya dia yang bisa meredakan badai. Because only He can calm the storm. Yang ketiga adalah, we are God's servant. We are God's servant. You know what the meaning of servant?
you not own yourself. You don't own yourself. You do not have any rights to yourself. Jadi hamba itu tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. You don't have your own rights, yeah? Nasib hamba ada di tangan tuannya. So the life of the servant is in the hands of the master. Dan tuan bertanggung jawab atas nasib hambanya. And the master is responsible for the well-being of the servant. Jadi pada hari ini yang ketiga adalah pastikan Yesus yang menjadi tuan atas hidupmu. So make sure Jesus is the master of your life. Buat yang muda, mungkin kau merasa, Tuhan saya nggak tahu masa depan saya mau seperti apa. For those who are young, maybe you say, I don't know what Saya the nggak future tahu holds for saya me. bisa kuliah atau enggak. I don't know whether I can go to university or not. Pagi hari ini, This morning, jadikan Tuhan, Tuan dan Raja atas hidupmu. make God the master of your life. Dia akan tanggung jawab dengan hidupmu. He will be responsible. Kamu nggak usah towards mikirin you. nanti gimana enggak. Yang harus kamu lakukan adalah taat sama Tuhan. Bilang, Tuhan engkau Tuhanku, engkau adalah Rajaku. You take care of me. And I believe it. No matter what, I trust in you. No matter what, I want to push myself to trust in you. Even people don't care about me, even people say something bad about me, but I trust you take care of me. You responsible of my life. Harus ngomong gitu. Tuhan, aku percaya. Walaupun orang tuaku menghina aku, gak pernah memikirkan masa depanku, tapi aku percaya masa depanku cerah. Karena saya percaya bahwa itu rencana Tuhan. Rancangan damai sejahtera dan penuh pengharapan.